Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas materi tentang analisis PERT dan CPM atau manajemen proyek. Nah, kalian sudah mempelajari apa perbedaan di antara keduanya. Ya, saya akan jelaskan ulang. Jadi kalau PERT itu memiliki 3 jenis satuan waktu. Jadi ada yang disebut waktu optimistik, waktu most likely, dan waktu pesimistik. Nah, waktu optimistik itu artinya adalah waktu yang paling cepat yang bisa kita capai untuk melakukan suatu tahapan pekerjaan. Kalau waktu most likely itu adalah waktu normal yang bisa kita capai. Dan sebaliknya waktu pesimistik itu adalah waktu paling lambat yang bisa kita capai untuk melakukan suatu tahapan pekerjaan tertentu. Jadi misalnya kalau dicontohkan di halaman 53, itu pekerjaan A, waktu most likely-nya itu 5 minggu. Jadi sebenarnya normalnya pekerjaan A itu bisa dikerjakan 5 minggu. Tapi bisa dipercepat lagi selama 3 minggu gitu. Nah, cuman misalnya kita mempertimbangkan ini musim hujan atau misalnya pas bulan puasa, jadi pekerjaan mungkin agak sedikit lambat sehingga waktu pesimistiknya itu menjadi 7 minggu gitu. Nah, sedangkan kalau CPM itu hanya satu jenis waktu, jadi hanya waktu normal saja gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu kegiatan yang mendahului atau predesesor. Jadi maksudnya adalah suatu kegiatan itu tidak akan bisa dimulai jika predesesornya itu belum selesai dikerjakan. Nah, jadi ini dicontohkan di halaman 53, pekerjaan C itu kegiatan yang mendahului atau predesesornya adalah pekerjaan A dan B. Artinya, kalau pekerjaan A dan B belum selesai, berarti pekerjaan C itu belum bisa kita mulai. Jadi pekerjaan C akan dimulai jika pekerjaan A dan B selesai. Nah, jadi kalau misalnya kayak pekerjaan A dan B itu kan tidak ada predesesornya, artinya ya sudah, pekerjaan A dan B bisa dimulai tanpa harus melewati tahapan pekerjaan apapun. Nah, kemudian dicontohkan lagi pekerjaan D, predesesornya itu pekerjaan A. Artinya, jika pekerjaan A sudah selesai, barulah pekerjaan D bisa dimulai. Oke, langsung kita lanjutkan praktek. Jadi, kalian buka QM4 Windows, seperti biasa tampilannya akan seperti ini. Kita klik OK. Kemudian, klik modul yang pertama kali seperti biasa untuk memilih analisis apa yang mau kita lakukan. Nah, karena kita membahas tentang PERT dan CPM, Project Management, berarti kita pilih yang Project Management, PERT atau CPM. Oke, udah. Saya sudah klik modul, kemudian kita bisa klik File, klik New. Nah, ini kita pilih, gitu. Atau ini di sini kan ada apa? Shortcut yang gambarnya kertas putih, ini bisa kita klik. Terus, ini tidak tertulis PERT atau CPM. Jadi kalian harus ingat kalau PERT itu triple estimate time. Kalau CPM itu single time estimate. Jadi karena kita mau mengerjakan PERT dulu, berarti kita pilih yang nomor 2, triple time estimate. Nah, udah. Kemudian untuk judul terserah kalian mau buat judul apa. Nah, di bagian table ini tidak perlu diganti. Jadi ini kita okekan saja. Oh, maaf. Kita klik new, kemudian triple. Nah, ini. Jadi untuk judul terserah, untuk bagian table structure itu diabaikan saja. Yang kita ganti hanya number of tasks. Nah, atau jumlah pekerjaan. Jadi kalau di halaman 53 itu ada berapa pekerjaan? A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada 7. Kemudian ini kita ganti jadi 7. Dan kita okein. Nah, jadi ada A sampai G. Nah, karena nama pekerjaannya sudah sama,
berarti kita tidak perlu mengganti yang A sampai G. Tapi kalau misalnya pekerjaannya itu misalnya harus kita ganti, misalnya pekerjaan 1, ya seperti biasa, ini kita blok dulu, terus kita ganti 1. Tapi karena ini sudah ABC, ya nggak perlu kita ganti. Terus kita isikan optimistic time-nya. Jadi 3 minggu, bawahnya 6. Nah, sudah. Kemudian kalau misalnya sudah diisikan, kita isikan yang most likely. Ya, ini 5 minggu untuk pekerjaan A, B 9 minggu, C 10, kemudian 9, 8, 7, 9. Oke, baru selanjutnya pesimis. Nah, pekerjaan A itu 7 minggu, bawahnya 12. Oke. Nah, jika sudah selesai, ini track ini atau precedence atau predecessor atau kegiatan yang mendahului. Jadi, kalau ini predecessor pekerjaan A kan katanya nggak ada. Terus kegiatan yang mendahului pekerjaan B katanya nggak ada. Untuk pekerjaan C, nah ini kan kegiatan yang mendahului itu A dan B. Jadi diisikan di sini A dan B. Jadi dipisah seperti ini. Di presiden yang pertama A, yang kedua B. Gitu. Terus yang D itu A saja. Yang E itu B dan C. Berarti C-nya di sebelah. Jadi jangan disatuin. Kemudian yang F itu C, D, E. Nah, yang G itu E dan F. Nah, terus yang perlu diketahui, kalau pekerjaannya ini menggunakan huruf kapital, berarti precedence ini juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalian nggak bisa, kalau pekerjaannya itu huruf kapital, di precedence atau di predecessornya ini kalian tuliskan dengan huruf kecil. Jadi dia nggak akan terproses nanti. Oke, kalau misalnya sudah diisikan semua, kita tinggal klik solve. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pertanyaannya adalah waktu kritisnya itu berapa? Nah, kalau di buku itu kan waktu kritisnya tertulis 20, itu salah. Jadi itu typo. Waktu kritisnya itu kita lihat di sini. Nah, ini yang 44. Nih, yang kiri atas. 44 minggu. Berarti pekerjaan ini akan selesai pada 44 minggu atau minggu ke-44 gitu. Nah, kemudian kalau ditanya pekerjaan kritis, jadi biasanya ditanyakan adalah waktu kritis dan pekerjaan kritis. Kalau waktu kritis tadi adalah 44 minggu yang kiri atas ini. Kemudian kalau ditanya pekerjaan kritis itu adalah pekerjaan yang slack-nya 0. Jadi kalau slack-nya 0 kan artinya pekerjaan itu tidak bisa ditunda sama sekali. Ya. Nah, kita cek pekerjaan yang slack-nya 0. Berarti ini pekerjaan kritisnya adalah B, C, E, F, dan G. Gitu. Kalau ditanya pekerjaan kritis. Nah, kemudian kalau ditanya bentuk grafiknya seperti apa, nih kalian bisa klik window, terus kalian pilih chart. Nah, bisa juga window. Nah, ini untuk komputasi perhitungannya. Kita balik ke chart lagi.
Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya kita mau lihat grafiknya, nah kalian klik window, terus pilih chart. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih precedence graph. Nah, yang terakhir nih, bagian precedence graph. Nanti akan seperti ini. Jadi yang merah-merah ini merupakan pekerjaan kritis atau jalur kritisnya. Gitu. Nah, kalau tadi untuk part, nah sekarang kita lanjutkan membahas CPM. Jadi kalau CPM tadi itu yang satu satuan waktu. Jadi kita klik new ya di bagian ini, shortcut yang ini atau dari file boleh. Terus karena CPM itu satu satuan waktu, jadi kita pilih yang nomor 1 atau single time estimate. Nah, ini mau di save atau enggak, saya memilih tidak bisa, jadi terserah kalian. Nah, kemudian untuk judul seperti biasa terserah mau buat judul apa. Kemudian jumlah pekerjaannya ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 pekerjaan. Berarti ini kita ganti jadi 8. 8, kemudian klik OK. Oke, udah sampai H. Kemudian activity time itu isikan dengan waktu normal. Jadi untuk pekerjaan A itu 6. Oke. Kemudian nih precedence atau predecessor isikan kegiatan yang mendahului. Untuk pekerjaan A, B, dan C tidak ada predecesornya, berarti kita kosongkan. Ya, jadi kalau kosong itu nggak usah diisi apapun, nggak usah di strip, nggak usah dikasih tanda apapun, pokoknya dikosongin aja. Kemudian pekerjaan D itu predecesornya adalah A dan B. Nah ini kan A kecil, jadi nggak boleh kita harus ganti ke huruf kapital A dan B. Kemudian pekerjaan E itu C, bawahnya E, dan bawahnya D dan F, yang terakhir E dan F. Oke, kalau udah, kemudian kita solve. Nah, jadi kalau misalnya biasanya sih yang ditanya akan sama. Jadi waktu kritisnya berapa? Waktu kritisnya itu dilihat di sini, yang kiri atas. Activity time, yang project. Nah, berarti ini maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project ini adalah 23 minggu. Jadi ini anggaplah satuannya minggu, 23 minggu. Kemudian pertanyaan kedua, pekerjaan kritisnya apa aja? Itu adalah pekerjaan yang slack-nya 0, seperti saya jelaskan tadi. Yang C, kemudian E, F, dan H. Nah, kemudian kalau kalian mau lihat chart-nya, ini bisa di-maximize atau klik window. Nah, pilih yang charts. Nah, kalau yang charts, kalau misalnya saya minta gambarkan jaringan kerja, jadi jaringan kerja itu lihat di yang ini, precedence graph. Nah, ini dibuka. Nah, kelihatan kan? Kalau yang panahnya merah, ini artinya jalur kritis. Jadi pekerjaan kritisnya tadi C, E, F, dan H. Jadi itu adalah pekerjaan yang memang tidak bisa kita tunda. Oke, sampai di situ saja untuk PERT dan CPM. Nah, kalian lanjutkan mengerjakan latihan.